Ya, selamat pagi adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah penilaian organoleptik, mahasiswa ilmu dan teknologi pangan semester 5. Pada pagi hari ini saya akan memberikan kuliah awal tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah penilaian organoleptik, di mana mata kuliah ini akan saya berikan berdua tim teaching. Saya sendiri Prof. Ibdi Sunaya Pandit bersama tim saya, Insinyur Agung Made Semariani MSI. Nanti Ibu Agung Semariani akan memberikan secara tersendiri. Jadi saya kurang lebih 8 kali pertemuan, termasuk UTS atau UAS, dan mata kuliah ini ada praktikum yang nanti juga akan diberikan oleh Guru Agung Semariani. Saya hanya memberikan beberapa kali pertemuan, seperti yang saya katakan tadi, ada sampai 8 kali. Jadi di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, nanti di dalam akhir perkuliahan saya akan ada tugas mungkin di awal, ya, dan nanti akan dipresentasikan pada menjelang akhir pertemuan kita. Ya. Di depan Anda sudah terpampang RPS ya, dari mata kuliah ini, ya, di mana nanti untuk penilaian ya, saya akan bagi mungkin secara umum ya, ada 60% nilai proses dan ada 40% nilai ujian, di mana nilai proses ini terdiri dari praktikum, ya, tugas-tugas, kehadiran dan diskusi, keaktifan mahasiswa di kelas, ditambah dengan ujian akhir sebesar 40%. Ya. Ujian ini nanti akan juga dibagi dua, karena 40% ini 20% CS dan 20% lagi adalah ujian akhir semester. Ya. Anda bisa baca setiap kali pertemuan, saya sudah menjadwalkan sampai 8 kali pertemuan ya. Nanti diakhiri dengan ujian tengah semester. Ya. Jadi di minggu pertama saya akan memberikan perkenalan, masuk juga sudah saya berikan dari tata tertib dan penilaian proses pembelajaran ini, sehingga para mahasiswa sepakat ya, untuk melaksanakan ya, apa yang telah saya berikan ya, terkait dengan aturan dan tata tertib serta penilaian. Kemudian dilanjutkan juga dengan materi pertama saya adalah besar harapan kami mahasiswa bisa memahami tentang proses penilaian organoleptik, termasuk nanti beberapa bahan ajar ya, Anda bisa cari di berbagai media internet ya, termasuk buku
penilaian organoleptik ya, dari IPB Bogor mungkin itu ya, ada uji indrawi ya, ada uji sensorik ya, yang bisa dapatkan dari berbagai buku yang tersedia di perpustakaan maupun Anda bisa akses melalui internet. Ya, kita teruskan mata kuliah ini dengan pertemuan kita pertama. Uji mutu organoleptik yang telah kami tadi bahas ya. Jadi organoleptik itu adalah merupakan suatu proses pengujian ya, yang didasarkan pada proses penginderaan. Jadi di dalam rangka menguji mutu bahan pangan secara luas, dalam pengujian ini merupakan proses penginderaan. Jadi indera, khususnya panca indera manusia memegang peranan penting ya, di dalam rangka menghasilkan hasil pengujian yang valid ya, sesuai dengan bahan pangan yang akan kita berikan nilai. Penginderaan diartikan sebagai suatu proses psikologis, yaitu suatu proses kesadaran. Jadi manusia akan sadar, ya, jadi tidak bermimpi, ya, tidak berangan-angan, jadi secara sadar, ya, atau mengenal, ya, alat indera akan sifat-sifat benda karena adanya rangsangan. Ya. Jadi benda yang akan kita amati itu merangsang ya daripada alat indera kita, khususnya panca indera yang berasal dari benda yang kita amati atau bahan pangan yang akan kita amati. Penginderaan dapat juga berarti reaksi mental atau sensation. Jadi bagaimana sensasi mental kita jika alat indera mendapat rangsangan atau stimulus. Jadi begitu panca indera kita mengamati suatu benda, ya, maka panca indera kita akan mendapat rangsangan atau stimulus. Proses penginderaan ya, dengan organoleptik ini akan nantinya bersifat objektif. Jadi kalau nanti penilaian bersifat objektif ini, jenis penilaian atau pengukuran yang lain adalah pengukuran atau penilaian suatu dengan menggunakan alat ukur dan disebut penilaian atau pengukuran instrumen atau pengukuran objektif. Nah, pengukuran objektif hasilnya sangat ditentukan oleh kondisi alat atau sesuatu yang akan diukur. Penggunaan indera, ya. Bagian organ tubuh ya, yang berperan dalam penginderaan ya, adalah panca indera. Dalam hal ini adalah mata, telinga, indera penggigit,
indera pembau, dan indera perabaan atau sentuhan. Kemampuan alat indera memberikan kesan atau tanggapan dapat dianalisis atau dibedakan berdasarkan jenis kesan. Jadi seperti apa jenis kesan yang ditimbulkan. Kemudian intensitas kesan. Jadi berapa intensif kesan dari bahan pangan itu dapat diterima oleh panca indera. Kemudian luas daerah kesan. Ya, jadi sejauh mana indera kita itu mengamati ya, bahan pangan yang akan kita nilai. Kemudian lamanya kesan. Ya. Jadi seberapa lama, beberapa detik atau beberapa jam, ya, tergantung lamanya kesan. Dan kesan yang muncul adalah kesan hedonik, ya. Kesan subjektif. Ya, apakah baik, buruk, ya, apakah indah, ya, suka, tidak suka, menarik atau tidak menarik, dan seterusnya. Renyah atau tidak renyah. Uji organoleptik atau uji indrawi atau uji sensori, ya. Jadi nanti kalau Anda baca di berbagai macam buku, jadi uji organoleptik, uji indrawi atau uji sensorik, ya, itu sama, semuanya memanfaatkan ya panca indera manusia ya untuk melakukan pengujian ya sebagai alat utama untuk mengukur daya penerimaan terhadap bahan pangan atau produk bahan pangan. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Jadi uji organoleptik sangat penting karena bagaimanapun juga ya bahan pangan itu akan dikonsumsi oleh manusia. Ya, sehingga mau tidak mau, bagaimanapun hebatnya bahan pangan, kalau dari segi panca indera manusia sudah tidak dapat menerima, ya, maka bahan pangan itu tidak akan layak untuk dikonsumsi ya, atau diproduksi. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi. Ya, jadi dengan pengujian organoleptik ini akan dapat memberikan indikasi kebusukan, ya, kemunduran mutu. Ya, jadi bagaimana mutu itu selama proses penyimpanan akan mengalami kemunduran dan kerusakan. Ya, sejauh mana bahan pangan itu mengalami kerusakan ya, selama penyimpanan. Pengujian organoleptik ya, atau sensory test definisikan sebagai metode untuk mengukur, ya, menganalisis dan menginterpretasikan reaksi dari karakteristik bahan pangan yang diterima melalui penglihatan. Ya, jadi metode ini ya, akan mengukur, ya, kemudian menganalisis, kemudian menginterpretasikan ya dari karakteristik bahan pangan yang diterima melalui mata ya, berupa penglihatan, hidung berupa pembauan, rasa melalui indera pencicip, sentuhan melalui kulit,
dan pendengaran, ya, melalui telinga atau suara juga melalui telinga. Penilaian atau proses uji ortonoreptik dikenal juga dengan penilaian sensori, atau penilaian indrawi, di mana secara tradisional, ya, sudah berkembang sejak zaman dahulu, yakni saat manusia sudah mulai memperhatikan mutu dan atau kualitas bahan pangan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi dan ortonoreptik sudah ada zaman dulu kala, ya, sudah dari sejak manusia itu mengenal atau mengkonsumsi suatu bahan pangan. Uji organoleptik merupakan suatu cara penilaian subjektif tertua yang secara umum digunakan untuk memilih hampir semua komoditi, terutama hasil pertanian dalam arti luas seperti buah-buahan, ikan, rempah, minyak, dan lain-lain. Jadi saya kira untuk hari ini itu yang dapat saya berikan, ya. Dan hal-hal yang lain, ya, dapat Anda tanyakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan kita yang kedua, ya, pada minggu berikutnya. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan, atau pertanyaan dapat juga dilaksanakan melalui chatting, ya, dalam e-learning ini, ataupun juga dapat di-chat melalui WA group, ya, yang sudah tersedia. Nanti kami akan memberikan jawaban, memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang Anda rasa tidak jelas. Sekian dan terima kasih.